Oke, halo guys, balik lagi sama gua Ricky lagi. Kali ini gua di channel gua pribadi di YouTube nih ya, teman-teman ya. Tapi kayak Salah channel, Mas. Oh, salah channel berarti. Oh, ini channel Mas ya? Oh, iya. Saya pengikut aja berarti Mas. Salah berarti. Ya, kembali lagi dengan gue Abram, masih di Supermotif, sharing seputar otomotif. Nah, yang di sebelah gue ini dengan Ricky lagi. ya, Ricky dari Hyundai BSD. Karena Mas Ricky dari Hyundai, maka kali ini kita akan kupas tuntas spesifikasi dan lain sebagainya Hyundai Creta Prime 1500 cc iVT. Ini adalah Hyundai Creta Prime. Jadi Mas Ricky mau ngejelasin ini adalah gimana? Oh, ini udah saya aja yang jelasin dah. Oh, Mas duduk manis aja udah. Udah. Jadi saya pulang aja nih. Udah saya numpang channel. Nih. Ya, saya minjem channel aja udah. Oh, udah. Udah. Dadah, bye-bye. Udah pergi juga itu dia ya. Gue minjem channel aja gue sendiri lah nih. Nah, kuncinya nih ya, kunci dari Creta Prime yang ada di belakang kita ini. Ini ada 4 tombol seperti biasa. Tapi uniknya di sini kalau kita kunci mobil lah, lalu kita pencet tombol ketiga dari atas, mobilnya nyala sendiri. Bisa nyala Mas ya dari Mobilnya bisa nyala sendiri. Jadi cuma dari kunci mobil nyala sendiri. caranya gimana tadi caranya? Tinggal kita pencet kuncinya di lock mobil lah, lalu kita tekan si tombol holdnya. Tombol hold. Kalau mau matiin, 3 tahun tekannya gimana? oh nggak usah lama-lama. Berapa detik? Beberapa detik aja, kurang lebih paling 5 detikan lah. 5 detik. Lalu kita pencet lagi untuk kita matikan. Oh, Tapi kita bukan hanya untuk membahas itu aja, karena Creta Prime ini banyak banget fiturnya yang masih bisa kita jelasin. coba Lanjut. Mas. Dari depan dulu, untuk tampilan mukanya ini udah full black, sampai ke logonya pun juga udah black, warnanya udah hitam, glossy. Tapi ini ada tiga titik di sini. Ini adalah DRL yang punya Prime ini. Jadi ini udah cakep banget, sudah seperti kamuflase ya teman-teman ya. DRL kamuflase, dan ini untuk headlampnya ada di bawah sini. Ada headlamp dan juga ada high beamnya. Jadi ini untuk lampu jauh dan sudah ada high beam assist. Jadi ketika kalian lagi jalan dan bertemu mobil secara berpapasan atau kendaraan lain, itu akan otomatis mati di bagian sisi yang berdampingan itu. Dan untuk sen ada kecil di bawah. Ini nyempil aja. Nah, lanjut lagi. Unit utamanya LED Mas ya. Iya, betul, ini sudah LED. Karena ini tipe tertinggi jadi sudah LED, dan di bagian mukanya pun ini ganteng banget. Karena apa? Bisa lihat untuk bumper bawahnya ini sudah aeronya itu udah cakep banget karena ada lubang di sini. Jadi untuk aliran udara juga bagus. Ditambah dengan list merah di sini jadi semakin ganteng tampilannya. Oke, itu bagian depan. Oke guys, jadi selain mobil ini tadi bagian depannya itu ganteng, mobilnya juga ramah banget nih. Karena apa? Ketika gue datang, nah bisa dilihat spionnya terbuka sendiri. Jadi gue udah disambut. Baru datang gue udah disambut sama mobil ini. Oke, nah di bagian samping ini kita semua sudah tahu, di bagian samping kita punya ban, teman-teman. Ini untuk ban ini sudah ring 17, teman-teman, dan sudah warna two tone. Nah, ini ukurannya 215/60 R17. Jadi ini untuk ban sudah termasuk tinggi dan memiliki ground clearance dari jarak tanah ke bagian bodi mobil itu 200 mm. Jadi udah pasti ini otomatis aman banget untuk diterabas ke jalan yang cukup rusak. Jadi ya namanya sebuah SUV compact, teman-teman ya, SUV middle class, below SUV ini udah paling oke banget untuk dibawa harian. Nah, ini untuk bagian bodi sampingnya. Untuk bagian handle pintu sudah chrome. Untuk bagian spion, ini bisa dilihat ya, spionnya putih dengan warna di sini black dove ya teman-teman, dan sudah disediakan sen di sini. Jadi meskipun sen di depan itu kecil, di bagian spion masih ada. Terus ada fitur apa lagi dari spion ini? Selain fitur yang tadi saya kasih tahu, di sini juga harus mendekat sedikit ke sini karena kita akan memberikan satu titik kecil, yaitu adalah blind spot monitoring. Blind spot monitoring itu jadi, apa Mas Bro? Bisa dilihat itu logonya seperti tanda seru ya, tanda seru yang di dalam segitiga. Itu akan memberikan tanda lampu warna merah ketika kalian sedang membawa mobil ini, lalu ada kendaraan lain di area yang kalian tidak terlihat, teman-teman. Jadi itu akan menambah safety kalian akan jadi lebih aware ketika bawa mobil Hyundai Creta ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam. Untuk bagian dalam bisa kalian lihat, ini saya buka lebar pintunya. Nah, dari door trimnya kita jelasin. Saya sambil duduk ya. Ini untuk bagian door trim ini menggunakan kulit dicampur dengan sedikit soft touch ya teman-teman ya. Jadi ini agak hard sih sebenarnya. Tapi motifnya ini cakep banget, dan di sini yang spesial adalah audionya teman-teman. Karena audionya bukan sembarang audio.
audio yang bisa kalian dapatkan di mobil-mobil high class, yaitu adalah Bose dengan 8 speaker dan 1 subwoofer di belakang. Jadi cakep banget. Nah, di door trim. Nah, ini kita punya beberapa tombol. Ini untuk mengunci. Jadi ketika kalian sedang berkendara, kalian untuk mengunci jendela dari ketiga pintu yang lain, ini bisa kalian pencet. Seperti biasa, ini tombol untuk membuka jendela dan ini adalah central lock. Lalu di sini adalah tombol untuk membuka spion, teman-teman. Jadi ini sudah retract ya spionnya ya, sudah retract dan otomatis. Oke, langsung aja kita ke dalam. Oke, sekarang gue ada di dalam dari Hyundai Creta Prime ini, teman-teman. Dan ini mobil nggak salah dibilang sebagai varian tertinggi dan paling terlengkap dari mobil Hyundai Creta. Karena apa? Dari sisi setir, kita bisa lihat ini untuk setir sudah bisa tilt teleskopik dan bisa lihat maju mundurnya sudah enak. Jadi nyaman banget. Ditambah mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 drive mode dan 3 terrain mode, teman-teman. Jadi mari kita lihat ke dalam sini. Nah, ini yang seperti saya bilang, drive mode dan traction mode, teman-teman. Nah, ini jadi ada 4 cara berkendara dan ada juga 3 mode untuk kalian ketika berkendara di jalan. Kita nggak selalu ketemu yang namanya jalan aspal yang mulus, teman-teman. Jadi seperti ketemu lumpur, hujan, itu kita terbantu dengan traction mode-nya ini. Traction mode ya. Betul. Nah, kalau mau ngelihat langsung, kita bisa langsung lihat ke speedometer. Nah, ini untuk drive mode-nya bisa dilihat. Ini kita ada 3. Ada Eco, ada Smart, nah, ada normal dan ada sport, teman-teman. Ada 4 ya. Ada 4. Lalu kita ada yang namanya traction mode. Nah, Traction mode. kalian bisa lihat di sini ada snow, ada mud, ada sand. Karena di Indonesia itu tidak ada salju, jadi untuk snow itu kita bergunakan untuk di musim hujan. Musim hujan ya. Ya, jadi untuk mengurangi kelicinan dari ban, dan untuk di mud itu seperti kita ketemu lumpur, ada pasir basah, itu bisa digunakan untuk mud, dan untuk sand itu ketika bertemu dengan pasir kering. Jadi kestabilan mobil itu tetap terjaga, ditambah speedometer kita itu udah full digital, teman-teman. Full digital. Full digital. Nah, tadi kita sudah jelasin dari drive mode dan terrain mode juga. Nah, kali ini kita di transmisi ya. Transmisi Hyundai Creta ini berbeda dibandingkan dengan kompetitornya, karena kita menggunakan transmisi yang disebut dengan IVT. Itu adalah gabungan chain kecil-kecil yang kita jadikan satu menjadi bentuk belt, teman-teman. Jadi itu akan lebih responsif dan juga lebih aman tentunya. Nah, ini bisa dilihat untuk IVT kita tetap mirip seperti CVT. Nah, tapi kita juga di sini tetap disediakan dengan Triptonic. Ditambah juga kita disediakan dengan pedal shift, teman-teman. Nah, ini kita jelaskan dulu untuk di bagian matic-nya. Triptonic dan sudah electric parking brake, teman-teman. Dilengkapi dengan auto hold. Uniknya lagi, ketika kalian memindahkan transmisi dari mobil ini dari parking ke yang lainnya seperti R atau D langsung, si parking brake ini itu akan otomatis rilis. Tapi mobil ini tidak akan langsung jalan sebelum kalian gas. Jadi itu kan menambah safety, dan mungkin beberapa kalian suka ada yang lupa ya, teman-teman ya. Nah, ini kita contohin aja. Ini untuk perpindahan. Saat ini posisi mobil sedang direm tangan. Nah, ketika kita ubah, boleh dilihat sini sedikit. Nah, kita nyalain lagi. Lalu kita rem tangan. Nah, kita tarik. Nah, di sini ada logo dari electric parking brake ya, bahwa ini aktif. Ketika kita pindah, dia akan auto release, teman-teman. Dan pastinya juga, dan nanti kita akan jelaskan. Kita akan lanjut. Oke, tadi kita udah di transmisi, sekarang kita di setir, teman-teman. Setirnya ini udah dibalut dengan kulit, jadi bagus banget. Ditambah dengan aksen chrome di sini, silver chrome gitu, jadi semakin elegan. Dan kalian bisa lihat tombolnya banyak banget. Ditambah lagi kita dikasih pedal shift di belakang, teman-teman. Kita jelasin satu-satu. Di sini ada pengaturan untuk bagian display. Nih kalian bisa lihat yang seperti buku kertas. Jadi untuk mengatur display yang ada di speedometer. Nah, untuk mengecek tekanan ban, untuk mengecek kondisi kendaraan, jadi macam-macam, mengubah cluster pun bisa. Lalu di sini ada cruise control, dan kita diberikan juga dengan LKA, yaitu adalah lane keeping assist. Apa tuh? Supaya ketika kalian lagi berjalan di jalur yang cepat ataupun pelan, atau dimanapun itu yang memiliki marka jalan, mobil ini akan tetap berada di jalan tersebut. Jalur seharusnya. Jadi dia tidak akan pindah-pindah jalur, dan kalau kalian melebar atau seperti berusaha berpindah jalur, dia akan otomatis berbalik ke jalur awalnya. Terkecuali kita sudah memberikan signal menggunakan sen. Ada satu fitur lagi yang sebenarnya agak unik ya, teman-teman ya.
Karena apa? Ketika kita parkir secara rata, ya, lurus bersamaan menghadap di arah yang sama, lalu kalian keluar parkiran, itu jika di belakang kalian ada kendaraan yang sedang lewat, mobil ini akan ngerem otomatis dengan sendirinya, teman-teman. Lanjut lagi, selain itu kita di sini punya head unit yang sudah full LED dan juga sudah support dengan Android CarPlay dan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Android Auto. Nah, ini bisa dilihat untuk tampilan menu utamanya seperti ini, dan kalau kalian melihat semua menunya ini banyak banget. Ada arah kiblat, radio, bisa hubung ke ponsel, mode valet, dan juga banyak lagi. Nah, di sini juga kita ada mode senyap untuk mengecilkan suara saja di malam hari, dan juga ada blueling yang bisa dikonek ke HP. Dan itu fiturnya banyak banget, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan aja. Ya, nanti kita bahas mungkin di channel selanjutnya karena cukup banyak ya, teman-teman. Cukup banyak, agak bosen nanti. Digital ya, udah digital ya, betul. AC ini udah digital, putaran bisa dilihat. Tapi ini masih single channel, teman-teman. Jadi belum kiri kanan otomatis. Dilengkapi dengan defogger depan dan belakang. Betul, ada defoggernya. Jadi nggak ngembun ya kalau nggak ngembun, betul. Nah, ini untuk di bagian bawah. Di sini ini adalah soket untuk ngecharge ya, teman-teman ya. Ada USB dan juga tetap disediakan slot untuk menggunakan adapter ya. Ya. Di bawah ini untuk wireless charging, teman-teman. Dan untuk wireless charging kita mau memberikan tanda kutip, jangan mengharap kita ngecas langsung full di sini. Karena yang penting untuk mensupport baterai tetap terjaga. Nah, lanjut lagi sedikit aja di bawah. Kita di sini punya air purifier yang menyimpil di tengah sini. Air purifier ini dia sudah otomatis kita nyalakan dari awal karena untuk kebersihan udara di dalam kabin. Dan juga ini untuk kalau kalian ingin tahu untuk kapasitas safety-nya dan kapasitas kebersihannya itu sudah kita sesuaikan dengan regulasi seperti air purifier di rumah kalian, teman-teman. Optimal ya. Sudah optimal. Dan yang penting kalau servis rutin aja untuk ganti filter. Oke, nah ini untuk konsol boxnya. Ini jangan lupa ganti filternya di sini, teman-teman. Bisa dibuka nanti. Untuk konsol box ini nggak terlalu besar, tapi ini cukup untuk menaruh dompet atau HP, teman-teman. Dan juga disediakan 2 cup holder di bawah. Cup holdernya ada lampunya, guys ya. Ada dong, bisa dilihat. Nah, untuk cup holder di sini, nah ini ada lampunya, jadi tetap terang. Nah, di sini kita punya laci. Nah, kita punya laci yang biasa kita taruh untuk menaruh perlengkapan seperti buku servis. Tapi kalian juga bisa gunakan di sini sebagai untuk taruh minuman kalian. Karena di sini kita ada satu tombol putaran kecil aja sebenarnya, teman-teman. Ini untuk membuka jalur AC supaya mendinginkan box yang ada di sini. Jadi kayak kulkas kecil. Kulkas kecil. Tidak untuk mendinginkan secara maksimal, tapi bisa untuk menjaga suhu adem-adem segar. Nah, buat kalian yang pengemudi di Indonesia yang sering banget lah panas-panasan di jalan ya, pasti kan pengen banget adem. Biasanya kan adem dari AC itu biasa. Nah, di kursi ini, jangankan di sini dan juga di pengemudi, itu kita sudah ada yang namanya ventilated seat, teman-teman. Jadi ventilated seat itu untuk mendinginkan kursi Anda. Jadi biar kalian yang di Indonesia dengan cuaca panas seperti ini, kalian tetap adem, teman-teman, di dalam. Bagian punggung kalian tidak keringatan dan juga di bagian tubuh kalian juga tetap adem, teman-teman. Ventilated seat ada 1 level, di kiri dan kanan ada. Bisa dilihat, nah ini bisa dinyalain. Akan berasa langsung jika kalian mencobanya langsung. Ya? Betul. Di bagian atas ini bukan sepi juga, cukup rame. Nah, ini kita ada 2 titik. Ada 2 titik seperti kamera, teman-teman ya. Ini itu sensor gerak dari Hyundai Creta ini, teman-teman. Sensor gerak. Jadi sensor ini berfungsi itu ketika mungkin kalian habis pergi jauh, anak kalian duduk di belakang lalu tidur. Ya. Nah, kalian lupa karena sudah kelelahan, kalian keluar dan sensor ini membaca ada pergerakan di dalam kabin. Itu akan memberikan tanda langsung ke handphone kalian. Karena mobil ini kan sudah disambungin dengan handphone ya, teman-teman ya. Jadi akan memberikan tanda bahwa mobil ini masih ada penumpang yang tertinggal, teman-teman. Jadi bisa berfungsi buat anti maling juga ya, betul. Pak, ya? Kalau ada maling dia juga akan terbaca seperti pembobolan atau itu pasti akan ada informasi yang diberikan dari aplikasi Bluelink yang kita punya, teman-teman. Selain itu, di sini juga kita ada 2 tombol berbentuk B ini Bluelink yang sudah terintegrasi dengan mobil kereta ini dan juga SOS. Fungsinya itu adalah untuk SOS itu kita akan menghubungkan ke call center, teman-teman, ya. Ke call center kita, lalu akan dihubungkan ke 3 instansi khusus. Jadi seperti ambulans, pemadam dan juga kepolisian. Jadi mungkin kalian seperti ada orang yang sakit dan terkena macet atau seperti terjadinya hal yang
marah bahaya itu kan bisa pencet untuk tombol SOS-nya. Jadi kayak semacam tombol darurat itu. Betul ya. banget. Wih, nyala. Nah, dan untuk kalau kita buka pintu secara otomatis, lampu juga akan nyala otomatis jika kita aktifkan posisi lampu di tengah, teman-teman. Nah, untuk tombol B ini, yaitu blue link yang sudah menyambung dengan mobil, itu tetap akan menghubungkan ke call center, tapi dengan fungsi yang berbeda, teman-teman. Jadi mungkin mobil kalian mogok, pecah ban kalian susah untuk mengganti ban, atau mendadak mati mesin, ya kita namanya di jalan kita tidak tahu ya teman-teman ya. Pencet tombol B ini akan langsung disambungkan ke bengkel terdekat yang posisi kalian berada saat itu. Bisa dipanggilkan towing ataupun orang bengkel yang datang ke mobil kita. Lanjut lagi, satu tombol lagi yang tersisa. Oh, ada lagi ya. Ini yang paling disukai oleh banyak orang, yaitu adalah full panoramic sunroof, teman-teman, dan sudah elektrik. Nah, bisa dilihat. Jadi meskipun ini mobil dengan harga yang terjangkau, bahkan bisa sampai 300 jutaan, teman-teman. Kalian udah dapat panoramic sunroof dan sudah full sampai ke belakang. Jadi nggak cabut pasang seperti puzzle, teman-teman. Nah, ini kita tutup lagi pun juga sudah otomatis. Nah, bisa dilihat tinggal pencet sekali langsung terbuka otomatis dan tertutup otomatis, teman-teman. Nah, bisa lihat yang pastinya ini juga sudah seperti sudah dipasangkan kaca film ya, teman-teman, ya bawaannya ya. Jadi tidak terlalu silau untuk di siang hari. Panas juga. Tidak panas, betul. Oke, sebelum kita ke bagian belakang, kita mau jelasin sedikit di door trim bagian belakang. Ini mirip-mirip aja dengan soft touch di bagian sini dan ada hard touch juga di bagian sini, warna silver, dan tombol door ini kaca power window, teman-teman. Diberikan dengan 2 tempat botol, 2 cup holder di bawah, dan tetap dengan audio yang saya bilang tadi, Bose, teman-teman. Oke, lanjut ke belakang. Oke, sekarang gue udah di bagian kursi penumpang dari mobil Hyundai Creta Prime ini, teman-teman. Bisa kalian lihat untuk bagian kursi belakang ini, bisa lihat posisi gue duduk, tinggi gue sekitar 176 cm, dan untuk legroom masih lumayan lega. Apalagi untuk headroom masih cukup, teman-teman. Masih cukup tinggi, kabinnya juga luas. Dan di bagian belakang ini kita juga diberikan sedikit slot tempat, teman-teman. Ada 2 kiri kanan. Nah, di sini juga kita diberikan AC yang sudah nyambung dengan depan. 1 tempat untuk charging, teman-teman. Jadi ini adalah power socket dan juga ada 1 slot storage terbuka, teman-teman. Mungkin ini untuk taruh handphone ketika lagi di charge juga bisa. Nah, ditambah lagi, teman-teman, untuk jok ini, apalagi kalian yang suka bawa anak-anak, ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX, teman-teman. Jadi kalian bisa memberikan kursi tambahan atau kursi eksternal, teman-teman, supaya balita kalian yang masih kecil bisa duduk di belakang dan diberikan bangku khusus, teman-teman. Jadi tetap safety. Dan yang terakhir, di sini kita punya satu hal penting, yaitu adalah armrest, cup holder dan armrest, teman-teman. Jadi kalian nyantai, tangan kalian santai di sini ada kopi sambil disupirin. Udah, itu adalah fitur yang kita dapat di bagian belakang, teman-teman. Buat headrestnya gimana? Buat headrest ini tentunya enak banget. Nah, bisa lihat ini pas banget di kepala saya, masih bisa diatur. Ini untuk bagian tengah juga masih bisa diatur, teman-teman. Jadi bukan kiri kanan aja, tetap nyaman. Safety belt ada 3, teman-teman. Jadi udah pasti ini lengkap banget. Oke, ini bagian kursi belakang. Kita lanjut ke bagasi. Untuk bagian belakang, nah bisa lihat untuk bagian atas itu sudah ada shark fin antena, teman-teman. Jadi sudah berbentuk seperti CPU. Dan ini untuk high mount stop lampnya juga sudah ada dan disertai dengan defogger dan wiper di bagian kaca belakang. Nah, di sini dia yang paling beda dibandingkan yang lain adalah lampu belakangnya, teman-teman. Karena lampu belakang kalian bisa lihat full merah, tapi di sini ada selipan sen warna kuning kecil. Nah, dan juga ini dengan daerah yang terpisah, teman-teman, ada 3 titik, dan ini untuk lampu rem utamanya di sini. Jadi itu beda dari yang lain. Beberapa ada yang bilang ini seperti huruf Korea, bisa juga seperti bumerang, dan mungkin kalau kata fitur RI itu agak beda dibandingkan yang lain, teman-teman. Tapi justru di situ nilai lebihnya dari kita. Kereta itu lebihnya dari situ, kenapa? Kita melihat mobil ini, mungkin beberapa ada yang suka, beberapa ada yang tidak. Tapi justru disitulah kesana, karena kita jadi beda dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut lagi untuk bagian belakang, ini untuk emblemnya dengan chrome, dengan tulisan kereta yang terpisah. Dan ini tipenya Prime dengan bumper yang sama seperti di depan, teman-teman. Nah, ini untuk mata kucingnya, bodi kita sama seperti yang di depan. Ini warnanya dengan list merah. Jadi udah cakep banget. Ini di bagian belakang, lalu kita buka untuk bagasinya. Oke, nah ini untuk bagian bagasinya, kita buka dulu.
sudah hidrolik teman-teman, jadi sudah aman. Dan untuk bagasinya ini kapasitasnya di sekitar 400 liter, tapi kursi bagian tengah ini itu bisa kita lipat dengan satu tarikan di sini, ada kiri kanan. Jadi ketika kita tarik di sini lalu kita turunkan, nah kapasitasnya akan bertambah menjadi sekitar 1.800 liter dan itu bisa muat banyak banget. Dan mungkin kalau saya pribadi, saya akan taruh kasur di sini, karena bisa tidur. Jadi, nah ini juga kita bisa buka di sini, ada dua kiri kanan. 60-40 ya? Ya betul, ukuran 60-40, hampir rata sebenarnya, hanya beda sedikit di sini. Tapi mungkin kalau kalian ada cara untuk meratakan juga boleh. Nah ini untuk bagian belakang, dan kita di sini juga masih disediakan power socket teman-teman. Power socket di sini. Jadi kita di belakang pun masih bisa dikasih untuk ngecas. Ditambah lagi satu lagi yang terakhir, ini dia yang spesial, audio Bose dengan ini kita subwoofer ya teman-teman. Jadi audionya semakin lebih enak juga ketika mendengar lagu di dalam kabin tuh makin cakep pokoknya, makin jos. Dan untuk kelengkapan ada di bawah. Kok nyangkut ya? Nah untuk kelengkapan ada di bawah, ban serep, kunci-kunci. Jadi udah lengkap banget di bawah sini. Nah kita tutup lagi. Nah, jadi itu adalah bagian belakang. Oke, jadi itu tadi fitur-fitur udah gue jelasin semuanya, fungsinya apa aja. Dan tadi gue ada sempat bilang soal Hyundai Smart Sense. Itu jadi kita punya beberapa. Contohnya adalah LKA, ada juga kita punya cruise control, dan juga kita punya RCTA. Itu jadi mungkin kalian sedang parkir mundur, yang paling sering terjadi rawan, itu kalian bisa sudah otomatis terbantu ya teman-teman ya, memudahkan kalian. Ada blind spot monitoring juga yang memudahkan kalian juga untuk berjalan di kecepatan apapun itu ya teman-teman ya mungkin ya. Jadi pokoknya makin safety lah. Safety kalian itu udah pasti terjamin, dan juga mobil ini easy to drive banget teman-teman. Dan jika kalian membeli mobil Hyundai Creta ini teman-teman, itu kalian tidak usah khawatir. Karena apa? Kita di sini punya yang namanya resale value guarantee teman-teman. Jadi itu sudah termasuk dalam pembelian mobil ini. Jadi ketika kalian membeli unit Hyundai Creta ini dan dalam jangka waktu 3 tahun, mobil kalian jika kalian ingin tukar tambah itu akan dihargai dengan nominal sekitar 70% dari harga beli kalian saat pertama kali beli. Jadi nggak usah takut harganya jatuh, bener, karena kita sudah ada itu. Dan sebelum 1 tahun pemakaian, amit-amit jika terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan teman-teman, Hyundai akan mengganti 100% mobil kalian dengan yang baru, dengan warna yang sama, tipe yang sama, dan pastinya mirip dengan mobil kalian, itu dengan kerusakan di 50% teman-teman. Jadi bukan 70%, biasanya kan 70%, nah di kita 50% itu udah bisa mengganti dengan unit yang baru. Jadi itu resale value-nya udah bagus banget teman-teman. Sebelum saya mau closing dengan promo-promo yang menarik, kali ini saya mau panggil yang punya channel teman-teman. Oke, sini Mas, balik lagi ke sini. Nah, iya yang habis makan Indomie teman-teman. Iya, kenyang. Gimana? Udah jelasin ya. Jadi teman-teman udah paham banget ya tentang namanya Hyundai Creta Prime dengan fiturnya yang seabrek, dengan safety-nya juga yang mantap banget dengan Hyundai Smart Sense, dan lengkap banget lah. Isi tuh keren banget lah, dengan harga yang terjangkau kalian bisa dapetin Hyundai Creta ini dengan fitur-fitur yang lengkap itu. Nah, untuk promo, ada promo apa aja Bang Ricky? Silakan. Untuk promo di sini tuh kita ada yang namanya balloon payment. Balloon payment. Ada juga 50-50 payment. 50-50 payment. Nah, terus juga kita ada tenor 2,4% dan juga bunga 0%. Bunga 0%, DP minim 10%. DP minim ya? DP minim 10%. Berapa tuh aja. kira-kira nominal DP minim? Dengan harga Hyundai Creta ini mungkin kalian hanya bayar sekitar 30 jutaan. 30 jutaan bisa bawa pulang nih mobil. Diskon lagi. Bisa, astaga keren banget. Jadi mungkin kalian bisa aja nggak usah keluar duit. Untuk cicilan mulai dari berapa? Cicilan kita juga mulai dari 4 jutaan aja. 4 jutaan ya. Itu udah cocok untuk UMR ya. UMR Jakarta lah ya, bisa ya. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli Hyundai Creta ini bisa hubungin kemana? Nah, ada nomor di bawah, Ricky Oktara, boleh di save, dan juga ada nomornya Mas Abrom nih. Nomor saya juga ya, nanti ada di link deskripsi di video. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, dan share tentunya. Share ke Jaga Semesta semua, pokoknya ke seluas-luasnya. semua teman kalian share. Biar makin banyak orang yang mendapatkan pencerahan tentang Hyundai Creta ini. Keren banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you the next video.